Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Sudah dapat tugas lagi untuk sharing the knowledge di bulan Maret. Untuk kali ini, suaranya masuk masuk aja gitu. Masuk. Masuk, Mas. Ya, masuk ya ya. Jadi untuk kali ini eh, karena belum bisa untuk sharing the knowledge offline, ya, yang rencananya Maret, dan lanjutkan dengan materi woodwork, ya, materi langsung praktek untuk simulasi woodwork, ya, tergantikan sementara karena bulan puasa ganti online. Judul yang saya ambil, jadi nanti rencana untuk materi online ada dua dua materi istilahnya, ya, dua bab lah, dua bab materi yang sifatnya nanti eh, ada kelanjutannya. Di yang pertama ini kita akan sharing sama-sama, sekaligus kita nanti akan membuat database, yaitu mengenai tentang standar internasional eh, yang kita akan yang kita ambil khusus buat instrumentasi dan kontrol. Ya, kan standar internasional ada banyak. Nanti kita akan buat database, jadi teman-teman juga nanti bisa urun rembuk, ya, istilahnya urun rembuk untuk apa ya, mengumpulkan mengumpulkan standar-standar yang dipunya, karena beberapa standar kan memang berbayar, ya, siapa tahu dapat krek-krekannya, itu bisa dikumpulkan. Nanti saya kasih linknya di mana teman-teman nanti bisa untuk mengupload data materi, oh, dokumen, ya, dokumen standar internasional yang ada hubungannya dengan instrumentasi dan kontrol. Terus yang kedua, nanti insya Allah juga untuk materi online, yaitu membahas tentang standar logic control di pembangkit. Jadi nanti urut, ya, mungkin dari PLTU dulu, nanti kita akan sajikan beberapa dokumen kontrol logik, ya, logik kontrolnya dari unit tertentu. Nanti kita bisa sama-sama, istilahnya apa ya, bukan bermufakat, ya, istilahnya sama-sama urun rembuk untuk nanti itu mana yang dijadikan patokan, istilahnya standar logik yang paling baik di semua, dari semua unit itu yang mana, itu nanti dijadikan patokan. Ya, itu akan bahas, kita akan nanti ada pembahasan khusus untuk PGD-PGD online selanjutnya. Jadi ini perdana, ya, perdana untuk bab yang online. Yang pertama kita akan membahas tentang apa aja standar-standar internasional yang tentang instrumentasi dan kontrol. Oke, ya. Ya, jadi ini ada beberapa dokumen yang sudah saya kumpulkan seminggu yang lalu, ya, ya, dapat dapat dikit-dikit lah. Istilahnya kita kan masih perkenalan dulu, bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu, apalagi sudah di industri, dan juga kita juga sudah di apa, bidang khusus istilahnya, ya, bidang khusus di instrumentasi dan kontrol, itu tidak bisa sembarangan untuk melakukan pekerjaan. Jadi semua itu sudah ada standarnya yang sudah dipikir oleh para ahli-ahli yang udah tua-tua, ya, udah tua, ya, para ahli-ahli dulu yang sudah lebih mahir. Kita tinggal eh, apa ya? Tinggal banyak-banyak membaca,
tentang standar-standar ini, terus nanti baru kita refleksikan ke pekerjaan kita sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan standar-standar yang ada ini, apakah belum, atau bahkan mungkin malah menyalahi standar yang sudah ada. Terus nanti ketika nggak sesuai atau malah berlawanan, bagaimana cara apa tadi? Mengkompromikan ya, mengkompromikan kesalahan tersebut. Ya, ini ada beberapa. Jadi yang pertama standar ANSI ISA 5.1 Instrumentation Symbol dan Identification ya. Ini saya ambil langsung judulnya aja ya kan. Judulnya aja. Ada yang 5.4 ini Instrumentation Diagram. Ada yang standar namanya ISA 10101 Human Machine Interface Process Automation. Ada juga, ya kan? Ada objek juga. Ada yang Factory Acceptance Test. Nah, Set Acceptance Test, Set Integration Test. Ada yang berbicara tentang PNID. Ada yang berbicara tentang Functional Safety. Bahkan sampai ada 7 part, ya, 7 part. Terus ada juga yang berbicara tentang sizing control valve. Nanti ada banyak, ya nanti kita sama-sama kalau ada yang punya bisa diuploadkan ke link nanti yang terakhir-terakhir nanti saya kasih lah, kasih link untuk bisa dikumpulkan di situ. Belum ada yang bertanya ya, belum ada, karena materinya juga belum mulai. Ini pembukaan aja. Jadi yang pertama kita akan mencoba lihat ya, yang sudah sering mas-masnya ini lihat di lapangan ya, lihat di buku atau mungkin dulu kuliah juga sudah dapat ya tentang simbol instrumentasi dan identifikasinya ya. Nah, lupa. Oh, oh ya, ini. Jadi di apa namanya standar internasional itu biasanya ada tahunnya Mas ya. Jadi tahunnya nanti ada perbedaan ya mungkin ada revisi gitu ya. Nah, di sini saya punyanya nemunya ini yang ISA 519 tahun 92 sama ANSI ISA 5.1 yang tahun 2009. Coba kita akan buka dua-duanya. Wah, jawab ya. 5.1 dua yang tahun 92 terus ini yang tahun 2009. Cara ini bisa ya, Pak? Kok ini? Tapi lemot. Nah, yang pertama kita akan coba lihat yang enteng-enteng dulu Mas ya. Saya juga baru belajar juga soalnya. Ini sama-sama belajar. ISA untuk tahun 92 dan perbandingannya dengan ISA tahun 2009. Kata pengantar, ya. Oke. Kata pengantar kalau bisa bahasa Inggrisnya bagus ya dibaca ya. Karena dengan kata pengantar nanti ini kita bisa tahu tujuannya orang bikin standarnya ini apa ya. Tuh, ini ahli-ahlinya ini sudah levelnya level suhu-suhu ya.
Orangnya kayaknya nggak ada yang sama kayak. Ada sih mesti. Nah, ini kan ini perusahaan yang dia membuat standar ya. Ada yang tahun 92 yang lama ini ya. Ini perusahaan-perusahaan lama. Ah, ada Foxboro. Saya Foxboro kenal ya, Foxboro. Nah, ini perusahaan lama. Bailey, ada Bailey Control, Exxon ya. Ini ahli-ahlinya dari situ semua. Ini ada Foxboro, Honeywell ya, ini ada Honeywell. Nah, ini jadi yang bikin bukan orang-orang sembarangan. BJBS belum ada BJBS. Terus yang tahun 2009 ya, pendatang baru ya, pendatang baru yang ikut ada Ametek nih, terus Schneider ikut, NEH ya, Entershauser mulai ikut, Emerson, Rockwell untuk PLC Allen Bradley ini ya, ini juga ikut juga, Rosmond, nah mulai ikut. Sebenarnya mereka pemain-pemain baru ya, yang sering kita lihat malah pemain-pemain baru. Oke, kemudian ke daftar isi. Tujuan ya sama tujuan ada skopnya juga terus definisi-definisi nanti identifikasi kemudian tahu apa simbol-simbol nah di sini bahasa Inggrisnya sudah bagus semua ya tapi nggak perlu saya terjemahkan bisa dibaca sendiri ya kelihatan semua ini. Yang pertama kita lihat tujuan purpose ya tujuan untuk pembuatan standar ini kira-kira tahun 92 sama 2009 apakah ada perubahan ya kan? Misalnya tahun 92 ini. Yang kedua, tujuannya untuk establis ya, Bang. Untuk nah, membuat ya, membuat standar seragam ya, membuat keseragaman, seragaman untuk desain instrumen dan sistem instrumentasi yang digunakan untuk pengukuran dan kontrol. Jadi membuat apa istilahnya? Ya, keseragaman ya. Uniform itu seragam loh ya. Keseragaman untuk mendesain instrumentasi dan kontrol instrumentasi yang digunakan untuk pengukuran dan kontrol. Akhirnya untuk designation system, nah, bahasanya untuk diburi ya, jenama. Desain sistem yang melibatkan ya simbol dan kode identifikasi. Jadi nanti ada kode sama simbolnya. Coba lihat tahun 2009, apakah ada perubahan standar sama ya untuk menseragamkan depicting ya Pak, depicting depicting bentar ya aku bahasa Inggrisnya elek gitu Google Translate kalau orang SDM pinter-pinter bahasa Inggris oh angel so lemot depicting tuh malum malum sinyale lemot lemot apa sih oh menggambarkan ya menggambar
Aduh, internet tidak karu-karuan. Yesus lanjut lanjut. Lanjut. Untuk menggambarkan dan mengidentifikasi instrumen atau peralatan berdasarkan fungsinya, sistem instrumentasi dan fungsinya. Nah, ada ketambahan ini juga, ketambahan application software function yang digunakan untuk mengukur, memonitoring, dan mengontrol. Ya, jadi ada tambahan untuk software ya. Mungkin tahun 98 instrumentasi itu nggak sampai dia ke software, ya kan? Tapi tahun 2009 sudah mulai masuk instrumentasi itu ke application software yang digunakan tidak cuma mengukur, kalau dulu cuma mengukur dan mengontrol, tapi juga sekarang ada tambahan fungsi untuk memonitoring. Ya, jadi kalau ada yang pakai standar tahun 92, dia bilang, oh misalnya PLC itu punyanya komputer ya, itu tidak masalah. Karena memang dia pakai standar yang tahun 92. Kalau dia pakai standar yang baru, dia PLC sudah masuk ke instrumen. Misalnya DCS, DCS itu sekarang sudah pakai SCADA, pemrograman bahasa dan lain-lain ya, apalagi jaringan-jaringan juga. Itu kalau dulu masih ke ranah IT. Tahun 92 itu pun juga instrumen nggak masuk situ karena emang nggak ada standar untuk ke situ ya. Gambar pun nggak ada di sini kan ya. Gambar program kan nggak ada. Tapi di yang sekarang 2009 sudah masuk ke instrumentasi. Kalau ada yang mau tanya nanti aja nggak apa-apa. Sudah. Kalau tanya jangan berat-berat. Ini proses belajar juga. Skopnya ya, skop untuk tahun 92. Nah kan untuk berbagai macam penggunaan. Oke, sama ya. Ini kalau yang tahun 2009 digunakan untuk nah ini, ya ini bahasanya untuk dulu ya. Intended to meet different prosedur. Maksudnya paham, cuman membahasa Indonesia kan susah. Jadi kalau yang tahun yang dulu itu dia cuman eh, untuk mengenali saja ya. Bisa kita lihat di sini ya. Standard recognize this need when they are consistent with the objective of the standard by providing alternative symbol method. Artinya dia cuman untuk mengenali atau apa ya, membuat simbol agar bisa dikenali ya gitu ya. Nah, tapi kalau yang baru supaya secara grafik pun tuh bisa menggambarkan pengukuran dan kontrol dari sebuah sistem ya. Jadi kalau yang baru itu sudah harus bisa apa istilahnya ya, eh, dibuat bisa membayangkan satu sistem yang besar, membayangkan gambaran sistem. Kalau dulu itu cuman istilahnya dikasih nama, oh ini punyanya punyanya pressure, ini punyanya temperatur, udah gitu aja. Kalau yang sekarang itu fungsinya identifikasi simbol sama kode itu untuk menggambarkan keseluruhan sistem. Jadi kayak menggambarkan berarti dia bisa kelihatan sistemnya lah intinya lah pokoknya lah. Jadi ini aplikasi. Nah, ini ada tambah-tambahan juga kalau sini bisa
Limited number of example. Wah, jadi dulu dia tidak terlalu apa istilahnya, menekankan ke arah software ya. Nah, di tahun 2009 ini ada tambahan untuk lebih ditekankan ke diagram software juga ada tambahan. Ya, dia emang lebih lebih ruwet tuh sekarang ya. Bersama dua-dua application industri ya, application industri. Oke. Nah, ini aplikasinya, aplikasi dari penggunaan simbol-simbol dan kode ya, simbol dan kode ya. Ini kan tujuannya kan identik apa simbol dan kode untuk instrumentasi. Nomor terlibet. Flow diagram, function description ya, sama instrumentation diagram, logic diagram. Nah, ini ada ketambahan juga fungsional diagram ya. Kalau dulu tidak ada fungsional diagram. Karena dulu memang program kan tidak terlalu banyak. Kalau sekarang karena program banyak, dia harus lebih disederhanakan dari logic yang banyak itu disederhanakan menjadi diagram fungsi. Di fungsinya satu blok logiknya apa? Misalnya sequence itu ya, sequence satu blok stat itu kan stat banyak logiknya kan ya. Nanti lanjut ke diagram fungsi setelahnya. Ada tambahan fungsional diagram. Construction drawing sama ini lebih didetailkan. Ada PNID, system flow, engineering flow ya, yang sama. Nah, ada yang hal penting juga di sini. Kita lihat di 92. Standar ini digunakan ya untuk menyediakan informasi yang cukup sehingga semua orang dapat mereview dokumen dan menggambarkan proses measurement dan kontrol ya, pengukuran dan kontrol untuk memahami maksud dari prosesnya pengukuran dan kontrol tersebut. Ya, jadi tujuannya standar instrumentation symbol dan identification ini, kodenya dan simbolnya, supaya orang lain pun tuh juga bisa membaca sistem kontrolnya, ya, dan bisa memahami prosesnya. Jadi jangan sampai bikin kode, bikin simbol yang malah orang lain tuh baca tambah bingung ya, tambah bingung malah malah kalau bisa malah kadang-kadang jangan sampai dibikin malah tambah nggak tahu ya, ya. Atau kebalikan yang kita nulis FT itu flow transmitter yang lain ternyata bikinnya FT apa gitu ya, itu jangan sampai seperti itu karena memang tujuannya supaya orang lain bisa ikut mereview dokumennya dan bisa menggambarkan sistem kontrolnya. Di tahun 2009 ah, ada sedikit
Ya, nah ini kalau kalau ini ditambahi langsung ya, who has reasonable amount of process and instrumentation knowledge. Ya. Artinya semua orang, tapi yang punya kema, apa, pengetahuan yang cukup terhadap proses instrumentasi dan kontrolnya. Kalau di sini kan dikasih tanda apa namanya dalam kurung ya. Nah, kalau dalam kurung itu kan kadang implisit istilahnya nggak harus ya. Kalau yang 2009 ini sudah diharuskan. Oke, jam berapa selesai ini? Ini jam selesai jam berapa nanti? Jam 2:04 ya. Tiga, Pak. Eh, Jam 3, Pak. jam 3. Iya, makan setengah. Jam seperempat. Ah. Oke, terus Dia mau DJ, Mbak. 12-an. Ini aplikasi untuk kelas instrumentation dan fungsi instrumen ya. Maklum puasa ya, jadi agak itu ngelek itu. Sama ya, identifikasi dan simbol digunakan untuk standar. Ya. Metode ini dapat digunakan tapi dia tidak terbatas untuk mengidentifikasi. Nah ini instrumen diskrit. Nah, kalau dulu kan nggak dijelaskan, ya kan? Nggak ada ya. Dia cuma menjelaskannya sederhana. Istilahnya they can be used not only to describe discrete instrument and their function, but also to describe analog function. Jadi tidak hanya untuk mendeskripsikan instrumen diskrit ya, diskrit ya on off itu ya, tapi juga untuk fungsi analog. Oh, ini hampir sama. Ada tambahan juga di programmable logic controller display dan control function. Komputer control function ya. Karena memang dulu belum sampai ada seperti itu. Oke, klasifikasi instrumentasi biasa ini. Ini ada mana ini? Di sini lebih ini ya, lebih lebih detail ya, didetailkan lagi. Kalau dulu nggak ada pendetailan seperti itu. Klasifikasi instrumentasi ada primer, sekunder, auxiliary atau aksesoris ya, aksesoris untuk loop dan fungsional identity. Oke. Yang pertama primary ya, primary ini. Nah, jadi kalau tahun 92 nggak ada penjelasan untuk pembagian klasifikasi instrumentasi primer, sekunder, auxiliary dan aksesoris. Ya, empat berarti ini ya. Nah, kalau di tahun 2009 ini sudah ada pembagian. Jadi dibagi untuk instrumen primer, instrumentasi primer, sekunder, auxiliary dan aksesoris. Ya, yang primer itu apa? Ya ini bisa diterjemahkan sendiri ya, apa? Pinter-pinter wis. Ya, yang mengukur, monitor, kontrol, ya, menghitung, ya, sama sih. Dan yang sekunder juga sama. Bedanya apa bedanya? Ya, auxiliary, calculating device ya, calculating device for image sample handling instrument M.
level glass, aksesoris kalau aksesoris gampang ya. Aksesoris adalah peralatan dan hardware yang tidak mengukur, tidak mengontrol, tapi tapi diperlukan supaya pengukuran, monitoring dan kontrolnya itu lebih efektif. Ya, nah, ini kayak cupran, terus strengthening vane. Jadi misalnya kayak kita ngukur pakai differential pressure di ducting, nah kita kan harus punya aliran yang laminar. Itu bisa supaya melaminarkan aliran di ducting itu bisa pakai sirip-sirip itu ditambahkan supaya nanti DP-nya itu bacanya lebih bagus. Itu bisa masuk ke aksesoris. Silpot juga gitu. Silpot misalnya kalau DP transmitter yang ukur steam itu kan kalau dia langsung bersentuhan dengan steam pembacaannya agak kurang akurat karena steam itu cenderung untuk fluktuatif ya. Sehingga supaya lebih tidak fluktuatif itu ditambahkan silpot sehingga steamnya itu bertemunya ke air. Ya, ke air di silpot. Nanti silpotnya airnya ini baru yang menekan ke transmitternya. Ya, masa aksesoris. Kalau primer, sekunder, auxiliary ini ya kalau ada yang nanti bisa jelaskan monggo ya nanti ya. Kalau saya masih baca-baca dulu aja. Extend loop identification. Ya, ini lebih banyak lagi juga. Ya, yang nomor dua, metode identifikasi berdasarkan taggingnya itu berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan konstruksi atau bentuknya. Ya, ini yang perlu juga kita pelajari sama-sama ya. Jadi berdasarkan fungsi, tagging itu berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan apa modelnya ya, model atau tipenya ya. Contohnya ini, transmitter, oke, flow transmitter kalau dipakai flow transmitter yang pakai orifice plate ya, apa pakai plat orifice pengukuran DP ya, berarti pakai differential pressure kan ya. Tapi digunakan untuk mengukur flow, nah maka dia dikatakan flow transmitter, bukan lagi differential pressure transmitter. Karena yang dilihat adalah fungsinya. Meskipun dia pakai orifice plate, terus dia transmitternya pakai differential pressure transmitter ya, tapi karena digunakan untuk mengukur flow ya, dia dikatakan flow transmitter. Sehingga identifikasi simbolnya pakai FT ya, bukan DPT, differential pressure transmitter ya. Kemudian contoh juga level transmitter ya, yang dikoneksikan, yang dihubungkan ke misalnya tangki ya. Nah, level transmitter pakai pressure kan ya, pakai pressure hidrolisnya, pakai tekanan hidrolis digunakan untuk mengukur level. Meskipun yang terbaca itu pressure, ya terbaca pressure ya pakai pressure transmitter juga, tapi karena digunakan untuk membaca level, maka di PNID-nya istilahnya nanti ini tujuannya kan PNID, maka simbolnya itu bukan lagi pressure transmitter tapi level transmitter. Ya. Jadi kalau ada yang apa berdebat ya nanti bisa dikembalikan ke standarnya seperti ini. Oh ini kan pressure transmitter tapi ini digunakan buat mengukur level lah. Ketika dilihat di PNID LT pas lalu dilihat di lokal lo kok pressure transmitter itu ya jangan bertengkar karena bulan puasa. Terus apa lagi ya? Terus 215 ya mungkin. Tuh.
Loop, ya loop, ya loop gampang lah. Sekarang yang extend simbol, wah, ini lebih banyak kan? Aduh, aduh, aduh. Inilah, ya. Jadi memang kalau 2009 dia akan lebih banyak, ya nanti bisa dibaca sendiri. Oke. Sekarang lanjut ke definisi. Apakah definisi di tahun 92 itu masih masih sama di tahun 2009? Ini ada yang lebih lama ya, standar tahun 9 1979, direvisi tahun 1993. Aksesibel. Aksesibel tuh ya bisa diakses ya ini ya. Nah, bahasa Indonesia bisa diakses. Itu ada definisinya sendiri. Sama. Sama. Alarm, alarm. Alarmnya ada definisinya juga. Serah mau ngapalin apa enggak, enggak apa-apa. Serah, ya. Nah, indikasi, alat untuk mengindikasikan peralatan atau fungsi ya. Peralatan atau fungsi. Jadi nggak cuma peralatan tapi fungsi juga bisa dikatakan alarm. Yang menyediakan, menghasilkan terlihat atau tidak terlihat indikasi suara, ya. Ini indikasi visual. Jika nilai yang terukur melebihi ya, di luar set limit. Kemudian berubah dari safe ke unsafe condition, ya itu juga masuk ke alarm, atau berubah dari normal ke abnormal, kondisi normal ke abnormal. Aktuasi ya dapat di biner atau analog device atau fungsi. Fungsi ini program ya berarti. Indikasinya sama, panel, flashing light, printer, buzzer, atau grafik. Kalau dulu ada apa enggak grafik? Coba. Alarm, ya, term alarm, ya, oke. Kalau yang di lama ini nggak ada penjelasan ya, nggak ada penjelasan untuk detailnya, detail fungsi alarm melebihi keluar dari set limit, berubah dari safe ke unsafe condition, berubah dari normal ke abnormal. Proses kondisi normal ke abnormal. Kalau dulu nggak ada ya. Dia cuma di abnormal aja. Abnormal condition. Lebih banyak ya, lebih banyak. Analog, analog nggak ada. Ya, dulu analog belum ada definisinya. Application software juga belum ada ya. Auto manual station nggak ada. Nah, langsung ke balon. Gitu. Balon buat dengan bubble. Sing gambar-gambar buntut-buntut ada tulisannya FT, DPT, ini namanya balon. Sudah itu sudah ada. Dulu emang lebih sedikit. Ya. Coba kontrol valve berubah pada yang 2009 dia sudah ada
kayak communication link, komputer control system ya kalau dulu belum ada ya. Jadi yang ini kan sudah terlihat kalau di tahun 2000-an ini sudah kontrol sudah masuk ke era digital. Ya, ini kontrol valve ada perbedaan juga dia untuk memblok proses beda juga konverter ya. Nah, ini konverter yang mungkin sering kita tahu konverter. Ini ada yang belum tahu terjemahannya ya. Nah, jadi kalau kita mengatakan berdasarkan standar, konverter itu apa ya? Merubah ya. Apa yang dirubah? Bentuk dari satu instrumen sinyal ya, menerima informasi sebagai satu bentuk sinyal instrumen, kemudian mengirim sinyal outputnya sebagai bentuk lain. Jadi menerima satu bentuk sinyal instrumen, kemudian mengirimnya sebagai output dalam bentuk yang lain. Seperti ini arus ke pneumatik. Terimanya arus, keluarnya pneumatik. Nah, ini nanti ada yang agak seru ini ya. Nah, DCS, nah, ada DCS. Instrumen juga belum ada. Ini ada field instrumen, ada final control element. Ya. Ada banyak kosakata-kosakata yang sering kita dengar, tapi mungkin belum belum tahu kalau aslinya itu deskripsinya seperti apa. Kalau kita pakai ini kan kita bisa punya alasan, oh ini dasarnya ini yang bikin orang-orang yang top-top tadi di atas itu ya. Kalau ngira-ngira dewe kan ya harus ada tafsirnya yang jelas. Sensor, oke ya. Sensor, kemudian kita lihat di sini sensor apakah sama? Oh, sebuahnya. Nah, sensor. Sensor di sini part ya, bagian dari loop instrumen. Loop instrumen itu berarti kan kayak siklus instrumen. Oh, siklus apa? Ya, loop. Oh, instrumen loop itu maksudnya apa? Kayak close loop, ada open loop itu ya. Itu bagian yang pertama kali mensensing nilai dari proses variabel. Nah, kalau ini apa ini? Separate or integral part of function. Nah, jadi bisa terpisah sensor dari loopnya instrumen. Nah, ini bedanya di situ. Kalau ini, kalau di yang lama, dia harus dalam satu loop instrumennya itu, loopingnya itu, sensornya itu, masalah kata-katanya sensor itu masuk dalam satu looping instrumennya. Kalau yang definisi yang baru, sensor tidak harus masuk ke looping instrumennya, itu jadi dikatakan sensor. Yang penting dia mensensing atau pertama kali bersentuhan dengan proses variabelnya. Jadi misalnya ada pressure. Nah yang pertama kali nyentuh pressure-nya itu namanya sensor. Pertama kali nyentuh. Yang menghasilkan
corresponding apa bahasanya ya. Oh, intinya mengasah ini ya output sinyal yang mengindikasikan dan proporsional kepada proses variabel. Jadi, jadi namanya sensor outputnya nanti dia harusnya proporsional dengan yang diukur ya. Set point gampang ya. Kata-katanya aja yang bisa di apa namanya distandarkan. Nah, terus transducer dengan transmitter ya. Nah, dulu sering ada pertanyaan bedanya apa transducer dan transmitter ya. Ini bisa kalau dalam definisi memang dibedakan. Nanti bisa baca sendiri ya. Lemes dulu baca ya. Sudah kurang 2 menit lagi. Ya, ini nanti bab 4. Ini ada yang lebih banyak. Jadi ada standar untuk membuat tulisan-tulisannya ini Mas ya. Tagging number itu semua ada tulis ada apa? Ada peraturannya ya. Bisa dibaca sendiri nanti ya. Ini sudah jam setengah 3 ya. Nah, ini yang di tahun 2009 agak lebih lengkap diukur. Nah, baca current level. Nah, T temperatur ya, S speed, P pressure, A analysis. Wah, ini kan kalau aku sih baru tahu. Mas. Tegangan E ya, bukan V ya. V ini pakai vibration. Nah, ini. Untuk huruf pertama, huruf yang terakhirnya beda beda lagi. Nah, ini banyak lah. Oke, sementara itu dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini macam-macam. Sudah pertanyaannya kurang 1 menit lagi, jadi sudah 30. Ya, siap. Terima kasih banyak Mas Ilham atas pemaparannya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Monggo. Sambil yang bertanya bisa isi data di kolom komentar ya. Oh iya dapat 50.000 ya. Ya, Bisa monggo. kok, bisa kok. Lumayan oleh. Mas Aji, Mas Fani mungkin. Monggo. Siapa lagi? Teman-teman dari Ampana, monggo. Bisa tanya. Yang amanah di sini depanku kok ini. Enggak apa-apa kan? Oh iya nggak apa-apa. Bisa diwakilkan ini. Saya ketahui lumayan. Mau tanya, Mas Ilham, sedikit Mas. Apa itu? Mas Aji. Monggo Mas Aji. Kalau di multi channel apa di TSI, turbin subservatory instrumen itu kan apakah ada standarnya untuk setting-setting untuk connect ke multi channel? Kadangkala kadangkala kita connect ke Bentley itu kan settingannya udah paten ya, sensitivity-nya itunya. Lah sedangkan kalau connect-nya ke TSI merek Cina itu settingannya berubah-ubah atau tidak konsisten itu gimana supaya menyamakan pembacaan di PSI-nya. Gitu aja Pak Ilham sedikit. Oke, udah. Dapat Iya lima Mas. puluh ribu. Oke, 50.000 Bang. Oke Mas. Ya, ya, jadi Mungkin ada tips ini and triknya ya. pertanyaan dari suhu vibrasi ya. Jadi bagi yang apa punya TSI di unitnya kok susah dibaca sama suhu wajib ya bisa dikomplainkan nanti itu ya. Jadi memang memang peralatan Cina ini agak lumayan beda sendiri Om. Ya. Kalau punyanya Bentley sama Epro itu pun sebenarnya dia
punya standar sendiri. Punya standar sendiri sih. Maksudnya bisa disetting sendiri. Disettingnya itu bisa. Cuman karena mereka sama-sama orang-orang Barat, ya, dia punya perjanjian. Kayak misalnya kemarin itu ada yang Kipasor ya bos ya. Kipasor itu Iya. yang Bentley dan lain-lain itu pakai 5 volt peak to peak misalnya keluarin. Nah, tapi ternyata punyanya Cina pakainya 2,5 volt to peak, volt peak to peak. Akhirnya alat TSI-nya Suhaji ini yang dia bacanya 5 volt peak to peak gak kebaca. Nah, ini ya itu Nah, itu untuk mengetahuinya gimana, Mas? ya Untuk yang itu Cina, khusus yang Cina, ya itu termasuk eh, eh. sensitivity sensor vibrasi. Nah, itu harus orang unitnya yang punya data itu. Aku tak kok unitnya ya nggak weruh ya, Mas. Ya, berarti Ampun, Bos. wong pas pas ngadeg kayak orang dijak garap kok ini teh ya. Ya, Ndor. Ya, wis ngono iku Ndor. Wis Oke, oke, oke. Siap, siap. 50.000 Ndor lumayan lah. Sudah. Iya, Ya, ini mantap Sun. sekalian nah, sekalian buat teman-teman instrumen di unit. Ya, ini kalau bisa dibantu teman-teman yang istilahnya itu mempergunakan fasilitas instrumentasi di unit untuk bisa menganalisa, ya, untuk bisa menganalisa. Nah, yang analisa itu kan dia cenderung berkutatnya kan di analisnya, ya, di analisisnya. Padahal kalau datanya jelek, ya analisanya akhirnya kan susah. Nah, Iya. ini kalau bisa unit-unit itu ya membantu kalau yang teman-teman analisa misalnya nggak cuma analisa vibrasi, analisa apa batu bara dan lain-lain yang orang-orang kimia itu nanti instrumennya itu gimana caranya outputnya itu bisa diketahui atau minimal minimal tahu lah minimal tahu outputnya itu seperti apa terus nanti baru dikompromikan sama yang orang analisa kayak tadi kejadian itu Kivasor di Cina itu modulnya pernah aku tahu itu 2,5 volt peak to peak ya jadi iseng-iseng kenapa kok TSI-nya nggak apa multi channelnya nggak bisa baca dicek pakai osiloskop ternyata cuma 2,5 volt peak to peak sedangkan di multi channel dicoba diinjek pakai function generator baru bisa kebaca bagusnya di 5 volt peak to peak nah artinya kan nggak bisa langsung masuk itu nanti dikompromikan misalnya TSI-nya itu ditambahi ah, namanya itu apa ya signal buffer lah istilahnya lah kayak buffer tapi yang disesuaikan ya 2,5 jadi 5 volt misalnya. Oke, ini lanjut. Jadi yang standar-standar tadi, kalau bisa teman-teman bisa ngirim ke ini ya, ke apa linknya database-nya unit, database-nya kantor pusat di files.pgbservices.com ya. Ada di folder manual book standar, oke. Terus standar internasional ya. Saya bikin folder khusus untuk standar instrumentasi kontrol ya. Meskipun yang lain ada ya, tak bikin sendiri di sini. Nanti kalau bisa ini belum tak komplit sih. Kalau bisa dinamain kode apa? Kode ininya, kode standarnya sama keterangannya ya. Ini sebagian masih belum aku ganti. Ini teman-teman kalau ada yang mau nyari-nyari bisa gampang di sini. Yang lain bisa itu ya, bisa berkontribusi gitu ya. Coba ini. Oh ini. Fasilitas teknologi selain EBS apa mana EBS ini? Kalau ABS tahu asal Bapak senang. EBS apa? Monggo Mas Renaldi Azhar mungkin
bisa menjelaskan pertanyaannya, Mas. Monggo, 50.000 kedua, monggo, monggo. Terima kasih. Maaf tapi ngetik soalnya lagi ini bikin laporan juga bisa. Ekspektasi ini pertanyaan saya tadi di komentar. Oh, ini elektronik ball skill dah. Iya betul. Walah, ya, 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 ya. Oke, oke. Ya, mungkin Oke. mungkin ada teknologi baru karena setahu saya di ini waktu pameran itu ada, cuman saya lupa ya, makanya itu saya tanyakan ada teknologi baru yang bisa mengontrol flow batu bara itu yang lebih akurat ya, cuman saya juga nggak bisa memastikan itu lebih akurat sih karena belum ada pembanding atau data yang pasti antara EBS itu dengan tempat hitungan yang lain. Jadi mumpung ada suhu-suhu di sini, saya bertanya apakah ada fasilitas atau teknologi tersebut karena mempermudah teman-teman untuk stop opname dan lain-lain. Terima kasih. Oh, iya. Oke, Mas. Ya, untuk EBS ya. Jadi, oh, itu tambahan mana? Untuk flow ya, semua flow standar di Badan Meteorologi itu yang diukur adalah quantity total, ya, quantity total itu yang diukur. Sehingga totalizernya, ya. Jadi Badan Meteorologi itu pun untuk mengkalibrasi itu patokannya di totalizernya, total. Artinya gini, misalnya sampean mau ngukur batu bara, ngukur flow batu bara ya, pakai bell scale. Kalau orang meteorologi suruh ngukur, caranya dia akan menyediakan batu bara misalnya 1 ton. Nah, metode dia bilang 1 ton itu terserah dia. Entah pakai truk yang sudah di apa hitung dimensinya, entah dia pakai timbangan lain. Nah, yang penting dia punya patokan barang yang akan digunakan untuk mengukur seberat 1 ton. Kemudian nanti dimasukkan ke konveyornya, EBS-nya. Nanti EBS-nya itu nanti akan ada totalizer juga kan ya. Nah, itu totalizernya apakah pas di 1 ton atau tidak. Itu tekniknya orang meteorologi, badan meteorologi. Begitupun juga cairan ya. Cairan itu sama, flow-nya itu juga sama. Caranya dia menyediakan satu tangki khusus yang sudah ditera sehingga volumenya pas misalnya 1 kiloliter. Nah, terus nanti dimasukkan ke flow meter yang sampean mau cek ya, mau cek dulu ya, mau kalibrasi. Nanti totalizernya kan dibiarkan ngalir ya, ngalir set sampai habis. Nanti totalizernya apakah sama 1 kiloliter. Itu tekniknya. Nah, itu teknik dari orang meteorologi. Bisa kita pakai teknik yang lain yang sederhana, yaitu dengan cara kalibrasi menggunakan peralatan yang kita anggap akurasinya lebih tinggi atau dikatakan sebagai alat kalibrator ya. Nah, yang sering kita lakukan kan kayak gitu. Misalnya kita kalibrasi pressure transmitter, kita pakai sama-sama pressure transmitter, tapi akurasinya lebih tinggi, namanya pressure kalibrator. Misalnya plug dan lain-lainnya juga pressure transmitter juga. Dia baca pressure juga. Tapi dijadikan sebagai patokan pembacaan untuk menyamakan pressure transmitter dengan pembacaannya plug tadi itu ya. Nah, ada lagi teknologi lain misalnya ya. Ini yang pernah saya promosikan, Ustaz. Jadi kalau dilihat di YouTube sinyalnya rada. Kalau ini cool flow yang itu ya, cool flow yang apa namanya serbuk ya. Yang serbuk, kalau yang ini sih beda sih.
Ini yang bell scale tipe gravimetrik ya. Artinya dia ngukur bobot kemudian dikalikan dengan kecepatan konveyornya. Standar pakai load cell. Nah, teknologi ini rata-rata dia perkembangannya itu di sisi mekanis ya. Sisi mekanisnya jadi ada yang satu satu apa namanya kalau gambar ya. Ah, ada yang dibikin satu idler ya, satu idler. Ada yang dibikin kayak gini ini, dua idler ya. Saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih akurat, mana yang enggak, karena semua punya kelemahan dan kekurangan, punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Karena ini fungsinya mekanis, maka prasyarat untuk akurasi sensornya, load cell ini harus terpenuhi juga. Ya, misal karena dia ngukur berat, ya, maka hal-hal yang menyebabkan kesalahan pembacaan berat itu harus dihindari. Ya, contohnya, contohnya itu kekencangan belt. Ya, kalau beltnya itu terlalu kencang, maka dia akan ngangkat. Ya, ketika ngangkat ada batu bara sedikit, dia tidak akan menekan load cell-nya, sehingga tidak akan terbaca beratnya. Atau juga terlalu idlernya terlalu miring, sehingga dia seakan-akan menekan di sisi load cell-nya. Jadi ketika tidak ada batu bara, itu dia tetap tertekan lumayan lumayan besar. Itu juga mempengaruhi pembacaan load cell. Yang ketiga misalnya idler nggak rata sehingga belt ini itu seakan-akan apa ya berombak ya, ya beng 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 apa namanya itu ya. Ah, menghantam-hantam ya, naik turun menghantam-hantam tepat di load cell-nya. Lah, itu yang agak bahaya. Jadi seakan-akan, jadi meskipun dia tidak ada batu bara, tapi dia akan load cell ini membaca seakan-akan ada berat, enggak ada berat, enggak ada berat, enggak gitu. Nah, jadi intinya gimana ya? Sampai harus bisa mengkondisikan agar load cell ini benar-benar membaca berat yang sesuai. Entah posisinya dipindah, ya, dipindah di paling tengah atau di paling ujung yang dia tidak terlalu terpengaruh sama kekencangan belt, ya, atau di model ya sih dealernya mungkin ditambahi pengencang di pinggir-pinggirnya supaya dia rata, itu juga bisa. Ya. Jadi intinya kalau misalnya kita mau sebuah transmitter itu akurat, dari orang instrumen kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau menurut saya itu dipastikan dulu sensor-sensornya yang masuk ke transmitter itu sudah akurat. Kalau apa bell scale ada dua sensor, load cell untuk baca berat sama sensor speednya. Nah, speednya itu pun juga perlu dikalibrasi. Kadang ada speed dia tuh pakai gelindingan. Nah, ternyata gelindingannya tidak nyentuh sama beltnya. Nah, ini juga ngaco juga akhirnya. Jadi didesain gimana caranya speed ini benar-benar bisa mewakili belt yang gelinding. Gitu. Nah, itu teknologinya macam-macam di belt scale. Kalau dulu saya di Pacitan iseng-iseng ya karena uangnya unit banyak ya, aku pakai yang ini. Nah, pakai laser ya Mas. Pakai laser. Nah, seperti ini nih. Ini visualisasinya kayak ini. Mungkin bisa kebayang lah. Alas, iklan man. Jom, jom. Bentar Mas, iklan Mas. Ah, ya, yang kedua ini tipenya namanya volumetric flowmeter.
Artinya yang diukur adalah volumenya atau irisan diagramnya. Dia ini ada laser. Lasernya itu gerak scanning kayak laser jarak itu ya, laser jarak. Nah, ini kalau waktu dia mensensing ini sebenarnya gambarnya nggak kalau kayak gini. Dia satu 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 laser ke ujung ujung sini dia ngukur jaraknya berapa. Terus scanning lagi berapa, scanning lagi berapa jarak-jaraknya. Nanti dia menggambarkan kayak gundukannya. Ini kurang mewakili video ini kurang apik. Nah, ini yang tak pakai ini yang merek ini. Sampai iklan. Alah, tak apa salah internet. Ini kalau mau lihat bisa dilihat di Pacitan. Saya juga nggak tahu itu akurat apa enggak. Ya. Nah, ini kita bisa mensensing bentuknya, Mas. Tuh. Jadi dengan luasan ini ya, luasan ini kalau dikalikan dengan kecepatannya konveyor, maka akan dapat volumenya, ya kan? Ini kan istilahnya luas. Luas dikalikan kecepatannya berarti kan lebarnya ya. Luas dikalikan lebarnya akan jadi volume. Jadi ini satuannya bukan lagi ton per jam, tapi satuannya meter kubik per jam. Ya, untuk menjadikan ton per jam harus dikalikan dengan berat jenisnya barang yang diukur supaya menjadi konversi ke berat. Barangnya kayak gini. Ya tuh kalau mau jalan-jalan bisa ke Pacitan, tanya dulu sana akurat apa enggak, saya juga enggak tahu. Ya cuma bagian belikan aja dulu ya. Oke, ada pertanyaan lain. Oh ini ada lagi. 50.000 ketiga. Kemudian itu dia si sampai dilakukan antara 15 sudah bagaimana? Jadi kalau ngukur Mas ya, kalau ngukur harus apel dengan apel Mas ya. Nggak bisa apel dengan jeruk. Bu. Ya, intinya itu. Dan kita harus bisa meyakinkan ke orang yang nggak paham, misalnya orang mekanik apa apa ya, bahwa untuk pengukuran termograf dengan pengukuran termokopel misalnya, kontak dengan non kontak itu beda. Nah, itu susahnya di situ. Caranya gimana? Saya main browsing aja. Browsing perbedaan cara membacanya. Kalau yang non kontak, yang tembak, ya dia kan fungsinya, ya Pak, cara kerjanya kan membaca radiasi panasnya lewat radiasi optik. Ya, radiasi optik. Nah, di radiasi optik itu kalau di fisika itu kan ada kayak eh, konstanta Stefan Boltzmann nggak salah ya. Jadi antara permukaan warna hitam, permukaan warna putih itu beda-beda. Itu jadi faktor yang mempengaruhi akurasi pembacaan. Belum juga ngukurnya di titik mana. Kalau kita ngukur pakai teknologi yang optik, jelas itu suhu di permukaan. Sedangkan yang termokopel itu dia panas konversi pembacaan panasnya itu melalui konduksi ya. Konduksi itu artinya dia ngalir langsung ya, ngalir langsung bersentuhan. Tempatnya pun juga harus diperhitungkan. Kalau dia konduksinya pas titik di ujungnya itu nempel di dalam permukaan ya, ya enggak bisa dibandingkan dengan suhu di permukaan yang diukur pakai termograf. Kecuali mungkin gini perbandingannya termokopelnya ujungnya ditempelkan di permukaan. Terus kita nembak juga pakai termograf. Ya. Terus juga termografnya sudah ada koreksi untuk pantulannya itu, maksudnya konstanta Stefan Boltzmann-nya itu apa? Lupa aku ya. Konstanta pantulannya itu juga
bukan pantulan sih ya istilahnya. Konstanta radiasi dari permukaan sudah ada perhitungannya, ada koreksinya bagus. Nah, itu baru bisa, baru bisa. Selain posisi penempatan, juga parameter yang secara fisik itu mempengaruhi cara pengukurannya. Nah, detailnya browsing aja lah ya, browsing aja. Karena emang beberapa peralatan ada teknologi khusus. Misalnya FLIR itu dulu dulu nggak bisa auto baca yang mengkilap-mengkilap. Nah, tidak bisa. Nah, sekarang teknologinya sudah lebih baru, bagus lagi, dia bisa. Yang mengkilap-mengkilap bisa. Berarti kan sudah meminimalisir faktor-faktor lain yang mengurangi akurasi pengukuran. Browsing banyak di forum-forum instrumen ya. Sementara penjelasannya tadi dari aku itu faktor-faktor yang pengaruhi pengukuran, akurasi pengukuran dan juga penempatannya juga harus beda. Terus ya, sudah jam 3, sudah pas 50.000 terbagi ke 3 orang. Oke. Siap. Siap. Mungkin cukup Mas Ilham. Oke, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih banyak atas pemaparannya dan ilmunya atas instrumen kontrol ya, Mas Ilham. Dan teman-teman sudah hadir setia di sini. Dan teman-teman nanti yang belum menuliskan nama NID dan unit mohon dituliskan. Terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.